Jadi kan aneh di zaman sekarang. Ada orang tanya apa dalilnya, jadi salah. Ini kan aneh. Media Sunnah Aceh yang menyatakan bahwa dakwah itu sekarang sulit dikarenakan sekarang penuntut ilmu makin pinter. Ditanya ini minta dalil ya. Dijawab dalilnya Quran surah apa. Nah, seperti itu. Nah, sementara kalau beliaunya katanya mengakui tidak memiliki hafalan. Seperti itu gimana, Ustaz? Jadi saya sempat juga mendengar ceramahnya itu. Jadi aneh kayaknya dokter. Pertama, beliau mengatakan setiap kita menyampaikan sesuatu sekarang minta dalil. Ya. Di ujung-ujungnya beliau berkata Wahabi itu cuma punya satu dalil saja, kullu bidatin dolalah. Jadi kalau seandainya dalilnya satu, ya nggak mungkin dong ditanya dalil-dalil yang lain. Iya. Ya nggak? Kan begitu kan? Jadi beliau ceramah masalah A, pasti ditanya dalil. Beliau ceramah masalah B, pasti tanya tentang dalil. Berarti kan banyak dalil yang dihafal sama Wahabi, nggak satu dalil saja. Iya. Ini kan kontradiksi dari ucapannya. Ya, yang kedua, ya justru beliau merasa senang lah. Ya, ketika yang ditanya itu dalil. Kecuali ditanya, Pak Ustadz, ini saya semenjak banyak sekali Wahabi, kerepotan kita dakwah. Setiap kita sampaikan sesuatu tanya wangsitnya mana. Ya itu baru mungkin ada kerepotan. Kan begitu. Ya enggak? Ini wangsitnya di mana? Mimpinya di mana? Belum tidur. Ya, ini gimana? Kan repot. Nah, sementara diminta dalil ya wajar lah. Ya, pegangan kita di dalam agama Islam itu adalah Quran dan hadis. Ini kan sesuatu yang sudah maklum. Saya lihat potongan video waktu itu ada ibu-ibu yang demo dengan polisi yang menghalang demo. Ini pasal sekian, ini pasal sekian. Ya, ini pasal sekian. Polisi bilang ini pasal sekian. Ya istilahnya kan dalam aturan negara kita juga sudah ada aturannya. Aturannya ya pasal-pasal itu. Ya kan? Yang sebagai penguat. Masa agama Islam yang diturunkan oleh Allah kita nggak punya pegangan? Ya salah dong. Pasti akan ada pegangan. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di antara nikmat dan anugerah Allah kepada mukminin ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Apa fungsinya rasul? Yatlu 'alaihim ayatihi, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Nah, wa yuzakkihim, dan disucikan mereka dan diajarkan kepada mereka Alkitab dan Sunnah yang tadinya mereka termasuk dari orang-orang yang tersesatkan, ya orang-orang yang tidak mengerti tentang agama. Dengan apa Rasulullah ajarkan mereka? Dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, taraktukum ala syai'ain in tamassaktu bihima lan yudhilla ba'dahuma abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau seandainya kalian berpegang teguh di antara dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini yang menjadi sumber, ini yang menjadi pegangan agar kita dijauhkan dari kesesatan. Ya, nah kalau seandainya bukan Al-Quran dan hadis yang kita sampaikan kepada umat, apa yang mau kita sampaikan? Ya, karena terlalu banyak menyampaikan ide, pikiran, perasaan, inilah yang menjadi sumber perpecahan. Ya, inilah yang menjadi sumber saling menyalahkan di tengah muslimin, karena setiap orang masing-masing bawa pemikirannya. Tapi kalau setiap umat mereka membawa pegangan yang ada dari agama mereka, barometer kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para sahabat Nabi SAW, kita kembali kepada ini semuanya, insya Allah nggak ada yang berselisih. Ya, terjadi perselisihan di kalangan sahabat Nabi, terjadi. Ya, terjadi beda pemahaman di antara mereka. Tetapi ketika mereka punya barometer yang sama, punya standar kebenaran yang sama, sudah selesai perselisihan yang terjadi. Hanya hari ini umat Islam, hari ini nggak selesai kondisi dan keadaan perselisihan di antara mereka. Karena apa? Karena tidak menjadikan ini sebagai sumber. Jadi kan aneh di zaman sekarang. Ada orang tanya apa dalilnya, jadi salah. Ini kan aneh. Ini aneh bin ajaib ini dokter. Sementara kita ketahui para sahabat Rasulullah ketika mereka berdiskusi dalam sebuah permasalahan, pasti mereka akan menisbatkan sesuatu kepada Rasul. Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu itu, beliau mendengar khabar bahwasanya Abdullah bin Amr bin As memerintahkan
wanita ketika dia mandi dari junubnya atau mandi dari haid, dia buka kepangan rambut. Aisyah berkata apa? Saya dulu mandi dari haid saya atau dari junub saya di zaman Rasulullah. Rasulullah tidak memerintahkan kepada saya untuk membuka kepangan rambut. Dinisbatkan kepada Nabi. Ya enggak? Begitu juga waktu itu datang orang kepada Aisyah, ditanya apakah wanita haid itu harus mengqadha salatnya? Aisyah lagi-lagi mengatakan, dulu kami haid di zaman Rasul, Rasulullah memerintahkan kami untuk qadha dari haji dari salat ketika kami haid. Nah, dinisbatkan kepada dalil lagi. Ya kan? Kepada dalil dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Umar bin Khattab ketika duduk-duduk dengan sahabatnya membahas tentang sebuah fitnah. Masing-masing mereka membawa dalil. Oh, saya pernah dengar dalil dari Nabi. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ini hadis yang saya dengar dari Nabi. Da'bunya mereka, sifat ciri khasnya mereka selalu membawa sesuatu, menyampaikan sesuatu itu dengan dalil. Ya, dan inilah yang berusaha dijalankan oleh orang yang dianggap sebagai Wahabi tadi. Ya kan? Berusaha memegang sesuatu dengan dalil, karena itu jalan yang akan bisa menjauhkan mereka dari kesesatan. Ya wongnya Ustadz kalau memang beliau kiai besar, jadi apa yang mau disampaikan oleh beliau kalau bukan dalil? Berarti beliau ini membentuk sebuah opini yang kemudian opininya itu diperintahkan untuk diikuti. Dan inilah jalan yang tercela dalam Al-Quran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Bangga dengan pemikirannya, bangga dengan pemahamannya, bangga dengan kelompoknya. Ini perkara yang tercela. Tapi kita harus bangga dengan Al-Quran, kita harus bangga dengan Sunnah. Ini loh dalilnya dalam Quran, ini loh dalilnya dalam Sunnah, ini loh perbuatan sahabat Nabi dalam masalah ini. Itu yang seharusnya seseorang beragama, bukan qil wal qal, bukan katanya. Nah, seperti itu sebenarnya, dokter. Dan ini sesuatu yang sebenarnya cukup membahagiakan kita. Umat Islam hari ini sudah pintar. Ya, umat Islam hari ini sudah cerdas. Jadi mereka tidak mudah untuk dibohong-bohongin. Nah, inilah harus ada kesemangatan kita untuk menyebarkan terus kebaikan di tengah umat Islam agar mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Itu ya ikhwan-ikhwannya.